Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mahdian, Maria Ulfa, Ririn Febriati, dan Emilia Selvia. Pada video ini kami akan mempresentasikan tentang sosiolinguistik, kode mixing pada mahasiswa pendidikan bahasa Inggris semester 6, penggunaan dialek Hulu Sungai. Pada video ini kami akan membahas tentang yang pertama ada definisi sosiolinguistik, yang kedua ada definisi kode mixing, yang ketiga ada jenis-jenis kode mixing, yang terakhir ada faktor penyebab kode mixing. Oke, masuk di pembahasan pertama yaitu definisi sosiolinguistik. Nah, jadi sosiolinguistik ini adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan masyarakat, khususnya bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial yang berbeda-beda. Ilmu ini merupakan gabungan dari dua disiplin, yaitu sosiologi dan linguistik. Nah, jadi sosiolinguistik ini meneliti ciri khas ragam bahasa, fungsi ragam bahasa, serta pemakai bahasa dalam masyarakat, termasuk variasi bahasa yang muncul akibat faktor sosial dan budaya. Nah, jadi sosiolinguistik ini mempelajari tentang hubungan antara bahasa dan faktor sosial seperti kelas sosial, usaha, jenis kelamin, dan konteks komunikasi. Ragam bahasa yang digunakan dalam situasi sosial yang berbeda. Yang ketiga, ada fungsi sosial bahasa dan bagaimana bahasa mencerminkan identitas sosial. Yang terakhir, ada perbedaan cara berbicara dalam konteks sosial yang berbeda dan akibat kontak antar bahasa. Nah, jadi sosiolinguistik itu tidak hanya fokus pada struktur bahasa, tapi juga pada penggunaan bahasa dalam interaksi sosial dan bagaimana bahasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat tempat bahasa itu digunakan. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kode mixing. Oke, secara sederhana, kode mixing itu sendiri adalah peristiwa ketika seseorang itu mencampurkan dua atau lebih dari bahasa, lebih dari satu dalam satu ujaran atau satu kalimat. Misalnya seseorang bisa saja berbicara dalam bahasa Indonesia, tapi menyisipkan kata atau ungkapan dari bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya seperti misalnya dalam bahasa Banjar. Misalnya kalimatnya seperti ini. Aku gin kada tahu jua itu seperti apa. Nah, dari kalimat itu kan bisa dilihat bahwa campuran antara bahasa Indonesia dengan bahasa Banjar, lebih tepatnya dari dialek Banjar Hulu Sungai. Nah, menurut Moisken tahun 2000, kode mixing adalah strategi berbahasa yang umum digunakan oleh orang yang menguasai lebih dari satu bahasa, terutama untuk menyesuaikan diri dengan situasi sosial tertentu, yang mana ini menunjukkan tingkat kemahiran bilingual seseorang. Dan juga Wardow tahun 2006 juga menambahkan bahwa kode mixing biasanya terjadi dalam situasi informal seperti obrolan santai, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di situasi formal kalau pembicara merasa lebih nyaman menggunakan campuran bahasa. Nah, mengapa seseorang itu melakukan kode mixing? Nah, ada beberapa alasan. Salah satunya adalah karena sudah terbiasa sejak kecil menggunakan dua bahasa. Alasan lainnya itu juga bisa karena ingin menunjukkan identitas daerah mereka, menjalin keakraban, atau merasa lebih mudah ingin menunjukkan identitas, lebih mudah untuk mengekspresikan pikiran dengan campuran bahasa gitu. Nah, jadi bisa kita pahami ya bahwa kode mixing ini bukan hanya soal bahasa yang tercampur, tapi juga mencerminkan
identitas sosial, kebiasaan, dan kenyamanan seseorang dalam berkomunikasi di lingkungan tertentu. Oke, baiklah, di sini I'm Rin Febriati. Saya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis kode mixing. Jadi di sini itu ada jenis-jenis kode mixing, yaitu ada internal, external, and hybrid. Oke. Jadi di sini ada internal, yaitu pencampuran unsur-unsur dari bahasa yang berbeda dalam bahasa yang sama. Selanjutnya ada eksternal, yaitu adalah campuran bahasa asing dengan bahasa utama. Itu ada hibrida, yaitu kombinasi morfem dari dua bahasa yang berbeda menjadi satu kata. Selanjutnya, di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kode mixing, yaitu ada menggunakan campuran bahasa tertentu untuk memperkenalkan identitas kelompok atau asal daerah. Selanjutnya ada pencampuran bahasa yang memperkuat hubungan sosial, yaitu ada situasi komunikasi, yaitu penyesuaian dengan lawan bicara formal atau informal. Itu ada kurangnya padanan kata karena tidak memiliki padanan kata yang sesuai. Itu ada pengaruh lingkungan bilingual, yaitu ketika dua bahasa atau lebih digunakan dalam komunitas penutur cenderung mencampur bahasa dalam percakapan. Oke. Selanjutnya di sini bakalan dijelaskan oleh presentator terakhir. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya code mixing atau faktor causing code mixing. Jadi di sini menurut Apple dan Myskind pada tahun 2025, di sini ada beberapa alasan sosiolinguistik mengapa orang menggunakan code mixing. Nah, yang pertama itu ada social identify and ethnicity ataupun identitas sosial ataupun etnis. Jadi kebanyakan dari setiap kelompok itu, para pembicara itu menggunakan, maksudnya melakukan code mixing ataupun menggunakan percampuran bahasa itu karena mereka ingin menunjukkan identitas kelompok mereka. Kemudian yang kedua itu ada familiarity and solidarity atau kekeluargaan dan solidaritas. Jadi di mana di sini seorang yang melakukan code mixing ini itu dia melakukan yang namanya solidaritas ataupun merasa sudah akrab dengan orang tersebut. Tentunya dia akan menggunakan code mixing ya. Tidak mungkin jika kita baru kenal seorang kita menggunakan code mixing, mungkin orang tersebut tidak paham atau bagaimana. Nah, selanjutnya itu ada communication situation ataupun situasi komunikasi yang dimana itu penyesuaian terhadap lawan bicara kayak gitu. Misalnya saya orang Dayak berkomunikasi dengan teman saya yang berbahasa Banjar, yang notabene-nya otomatis mereka lebih mengerti bahasa Banjar, jadi saya menyesuaikan untuk berbahasa Banjar seperti itu. Nah, kemudian ada kekurangannya lack of word equivalence ataupun dari kekurangannya kosakata seperti itu. Itu juga dapat kekurangan padanan kata, maksudnya kita tidak bisa menentukan mana kata yang cocok untuk digunakan dalam percakapan tersebut atau tidak. Terkadang kita menggunakan code mixing atau bahasa kita sendiri.
lalu mencampurkannya dengan lawan bicara kita atau bahasa Indonesia, misalnya Banjar campur bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir itu ada influence of bilingual environment ataupun pengaruh lingkungan bilingual. Jika seorang yang terkadang memiliki menguasai dua bahasa atau lebih, itu cenderung dia agak susah untuk berkomunikasi dengan orang lain karena memerlukan kecocokan seperti itu untuk berkomunikasi dengan orang lain, sedangkan dia bisa menggunakan berbagai bahasa kayak gitu. Oke, mungkin sekian